Haleluya, puji Tuhan, shalom dan selamat malam. Selamat kita bisa berjumpa kembali di dalam kasih Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Pada malam ini hari Sabtu tanggal 29 Oktober tahun 2022. Kepada Bapak Ibu Saudara semua bersama saya diberkati Tuhan. Kita bersyukur, terima kasih kepada Tuhan kalau Tuhan pelihara hidup kita. Dari sejak awal kita memasuki bulan Oktober dari tanggal 1 sampai malam ini sudah tanggal 29 Oktober. Berarti atas rahmat anugerah Tuhan kita sudah menjalani hampir sebulan. 2 hari lagi kita sudah tanggal yang terakhir bulan Oktober. Segera kita memasuki bulan November dan bulan Desember. Setelah itu goodbye untuk tahun 2022. Memasuki Januari, tahun yang baru 2023. Berarti pula semakin mendekati hari kedatangan Tuhan Yesus. Tanpa terasa kita saat ini membaca terus firman Tuhan. Sudah sampai di kitab Wahyu. Renungan firman Tuhan malam hari ini dalam Wahyu pasal 7 memakai jubah putih. Nanti kita baca. Bagi mereka-mereka yang sudah dikenakan jubah putih, kita juga merindu supaya suatu hari kalau kita sama dikasih oleh Tuhan jubah putih. Masuk di dalam kerajaan surga kekal selama-lamanya. Begitu bahagia hidup bersama dengan Yesus sungguh. Di dalam dunia penuh dengan rasa duka, tangisan, rasa kecemasan, rasa khawatir, rasa takut, bimbang, segala macam persoalan kita di dunia. Keadaan dunia akibat dosa. Tapi di dalam Yesus kita ada damai, kekuatan bersama Tuhan. Oleh itu mari kita mau setia kepada Tuhan. Ikuti apa maunya Tuhan. Sesuai dengan pujian firman Tuhan. Pada malam hari saya mau menyanyikan sebuah pujian. Ku jalan ke Sion. Karena Sion sesuai dengan firman Tuhan di dalam kitab Nabi Yesaya pasal 51 ayat 11 saya mau baca. Maka orang-orang yang dibebaskan Tuhan akan pulang dan masuk ke Sion dengan sorak-sorai. Sedang sukacita abadi meliputi mereka. Kegirangan dan sukacita akan memenuhi mereka. Duka dan keluh akan menjauh. Amin. Karena nanti di surga tidak ada rasa duka. Tidak ada siang, tidak ada malam. Karena semuanya cahaya penuh dengan kemuliaan Tuhan. Itu nanti kita mau baca firman Tuhan. Oleh itu mari kita mau setia sama Tuhan. Cinta Tuhan Yesus. Karena hanya oleh rahmat anugerah Tuhan, Bapak Ibu Saudara semua bisa setia bersama saya terus maju melayani pekerjaan Tuhan. Melayani Tuhan dan ikut Tuhan dengan setia. Ikuti firman Tuhan, ikuti kehendak Tuhan, sehingga kita masuk di dalam kasih karunia Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ku jalan ke Sion, ke kota Sion dalam surga. Haleluya. Kita jalan ke Sion, ke tempat kediaman Allah. Amin. Haleluya. Ayang cinta Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Mari kita bernyanyi memuji Tuhan. Haleluya. Bukalah di suaramu, bukalah di suaramu, dan puji Al-Masih. Amin. Haleluya. Dan puji Tuhan Yesus Bapa Al-Masih. Haleluya. Ku jalan ke Sion, ke kota Sion dalam surga. Haleluya. Kita jalan ke Sion, ke tempat kediaman Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Yang tak suka menyanyi. Amin. Haleluya. Tak kenal
cintanya Yesus. Amin, haleluya. Tapi kita adalah anak-anak Tuhan Yesus. Tapi kita semua sekarang jadi anak-anak Tuhan Yesus. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Amin, haleluya. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Amin, haleluya. Ku jalan ke Sion, ke kota Sion, tempat di surga bersama Tuhan Yesus. Ku jalan ke Sion bersama Tuhan Yesus, Bapakku, Juru Selamatku. Amin, haleluya. Nyanyi dari Dia, haleluya, yang telah mati di salib untuk kita semua. Serahkan hidupnya buat kita semua. Serahkan hidupnya karena cinta kita semua. Dan sekarang sudah bangkit, pimpin ke surga. Haleluya. Tuhan Yesus pimpin kita ke surga. Amin, haleluya. Ku jalan ke Sion, ke surga tempat Tuhan Yesus. Amin, haleluya. Saya mau berangkat ke surga, hidup kekal selamanya bersama Yesus. Ku naik ke surga bersama Tuhan Yesus. Ke surga kekal selamanya, hidup bahagia bersama Tuhan Yesus. Di surga bahagia, oh ikutlah Tuhan Yesus dengan setia. Amin, haleluya. Ku naik ke surga bersama Yesus, tinggal di surga selamanya. Oh haleluya, Ria sekia. Hidup kekal senang selamanya bersama Tuhan Yesus, Juru Selamatku. Amin, haleluya. Ku jalan ke Sion. Dan Ibrani 12 ayat 22 dikatakan, tetapi kamu sudah datang ke Bukit Sion, ke kota Allah yang di Yerusalem surgawi, bersama ribu-ribu malaikatnya. Suatu kumpulan yang sangat meriah, bahagia bersama Yesus. Ke Sion, ke surga, ku naik ke surga bersama Yesus. Hidup senang selamanya bersama Tuhan Yesus. Ku mau setia dan taat pada firman Tuhan Yesus, Bapakku, Juru Selamatku. Amin, haleluya. Ku naik ke surga bersama Yesus. Hidup bahagia selamanya, selamanya, selamanya bersama Tuhan Yesus. Bahagia, oh, sungguh senang, bahagia bersama Tuhan Yesus. Amin, haleluya. Tinggal di surga, ya Tuhan. Ku
punyamulah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran, dan keagungan. Ya, segala-galanya yang ada di langit dan di bumi, ya Tuhan, punyamulah kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala, sebab kekayaan dan kemuliaan itu semua berasal daripada-Mu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan, dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan atas segala-galanya. Sekarang ya Allah kami, Bapa kami, Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu Bapakku, Tuhan Yesus, dan memuji nama-Mu yang agung itu, nama Tuhan Yesus, Bapakku, Juru Selamatku. Amin, haleluya. Sekarang ya Tuhan Yesus, Engkau Bapa kami, kami selalu bersyukur. Terima kasih Bapa atas rahmat anugerah-Mu, atas keselamatan yang sudah Engkau janjikan dalam hidup kami, anak-anak-Mu Bapa. Sucikan mulut kami, pikiran hati kami, tubuh jiwa roh kami. Sebentar kami mau baca firman Tuhan. Engkau sumber kebenaran, sumber kehidupan, Tuhan Yesus, sumber segala-galanya. Aku Bapa mau setia dan taat sampai aku berjumpa dengan Tuhan Yesus. Segala puji, hormat, kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan, tempat tertinggi di atas segala-galanya hanya bagi Bapakku, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhanku, sentral hidupku, Engkau di atas segala-galanya. Kami hamba-Mu sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom. Selamat malam. Selamat kita berjumpa kembali di dalam kasih Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Semua oleh karena rahmat anugerah Tuhan, Bapak Ibu Saudara semua bisa setia dipelihara sama Tuhan sampai detik ini. Saya bisa terus dengan setia mendapat kekuatan dari Tuhan untuk tidak bosan terus menyampaikan firman Tuhan dan pujian. Biarpun hanya dalam bentuk sederhana ini yang bisa saya kerjakan daripada tidak melakukan apa-apa, Bapak Ibu. Lebih bagus bentuknya sederhana daripada bentuknya tidak jelas atau tidak melakukan apa-apa, nothing. Tapi kita menjadi something di dalam Tuhan. Biar menjadi kerinduan kita, Tuhan mau pakai Bapak, Ibu, Saudara semua untuk tujuan yang mulia bagi kerajaan Bapa kita, Tuhan Yesus Kristus. Amin, puji Tuhan. Mari sebelum kita berbaring tidur, kita mau selalu pakai jubah putih. Sesuai dengan renungan firman Tuhan, Wahyu pasal 7 ayat 9-17. Mari kita mau baca. Atas rahmat anugerah Tuhan, kita minta sama Tuhan supaya nanti kelak kita dikenakan jubah putih. Mari kita baca Wahyu pasal 7 ayat 9-17. Demikian firman Tuhan. Kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak dapat terhitung banyaknya, dari segala bangsa dan suku dan kaum dan bahasa, berdiri di depan tahta dan di depan Anak Domba, memakai jubah putih dan memegang daun-daun palem di tangan mereka. Dan dengan suara nyaring mereka berseru, keselamatan bagi Allah kami yang duduk di atas tahta dan bagi Anak Domba. Dan semua makhluk berdiri mengelilingi tahta dan tua-tua dan keempat makhluk itu. Mereka tersungkur di depan tahta itu dan menyembah Tuhan Yesus Kristus sambil berkata, amin, puji-pujian dan kemuliaan dan hikmat dan syukur dan hormat dan kekuasaan dan kekuatan bagi Tuhan Yesus Kristus kita sampai selama-lamanya. Amin. Dan seorang dari antara tua-tua itu berkata kepadaku, siapakah mereka yang memakai jubah putih itu? Dan dari manakah mereka datang? Maka kataku kepadanya, Tuanku,
Tuhan mengetahuinya. Lalu ia berkata kepadaku, mereka ini adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan yang besar. Dan mereka telah mencuci jubah mereka dan membuatnya putih di dalam darah anak domba. Karena itu mereka berdiri di hadapan tahta Tuhan Yesus Kristus dan melayani Dia siang malam di bait sucinya. Dan Ia yang duduk di atas tahta itu akan membentangkan kemahnya di atas mereka. Mereka tidak akan menderita lapar dan dahaga lagi, dan matahari atas atau panas terik tidak akan menimpa mereka lagi. Sebab anak domba yang di tengah-tengah tahta itu akan menggembalakan mereka dan akan menuntun mereka ke mata air kehidupan. Dan Tuhan Yesus Kristus akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Amin. Puji Tuhan. Demikian firman Tuhan yang sudah kita baca dan dengar di dalam kitab Wahyu pasal 7 ayat 9 sampai 17. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kepada Bapak, Ibu, Saudara semua bersama saya diberkati Tuhan. Amin. Mari kita minta sama Tuhan, Tuhan berikan kekuatan, kemampuan buat kita. Supaya sampai akhirnya kita tetap eksis. Kita mau cinta, setia, dan taat. Untuk pegang janji Tuhan, hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Sehingga nanti kelak kita dikenakan jubah putih. Kalau kita lihat di sini ada 9. Nampak Rasul Yohanes. Begitu banyak orang banyak yang tidak dapat rindunya dari segala bangsa, suku, kaum, dan bahasa. Memang saudara, jumlah manusia kalau kita hitung saat ini aja 7-8 miliar. Bayangkan keselamatan nanti di surga, ya, di hadapan Tuhan. Itu kalau saya hitung mungkin triliun saudara. Manusia diciptakan maksud saya. Dari sejak Adam dan Hawa sampai sekarang itu tidak ada manusia yang bisa hitung berapa jumlah manusia dari sejak Adam dan Hawa sampai sekarang. Atau terhitung sampai nanti Yesus datang, berapa jumlahnya. Tidak ada seorang pun manusia profesor yang bisa menghitungnya, kecuali penciptanya Tuhan. Karena Tuhan yang menciptakan berarti Dia tahu persis. Ada database-nya sudah di surga. Tapi di sini dikatakan begitu banyak, pasti banyak saudara. Tapi maksud saya banyak ini tentunya kata firman Tuhan yang selamat itu sedikit. Banyak dalam artian jumlah manusia memang saat ini aja 7 miliar. Ya, kalau 7 miliar yang selamat 1 miliar aja, waduh, banyak saudara. Tapi dibandingkan dengan triliun sedikit saudara. Ya, tapi kalau kita lihat 1 miliar itu banyak minta ampun itu. Tapi jumlahnya kita tidak tahu. Tapi yang penting masalah di sini, apakah kita masuk nggak di dalamnya? Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya ketok 3 kali ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya bersama Bapak Ibu, ayo bersama keluarga kita masing-masing masuk di dalam kitab kehidupan surga kekal selama-lamanya. Nanti kita bersama dengan mereka. Sehingga kita semua termasuk di dalam kumpulan besar orang banyak, kita ada di dalamnya. Kita memuji akan Tuhan dan Tuhan akan memberikan kita jubah putih, yaitu jubah putih kalau kita lihat di ayat 11. Coba baca di 11, ada kata jubah putih. Dan kepada mereka masing-masing diberikan selai jubah putih, dan kepada mereka dikatakan bahwa mereka harus beristirahat sedikit waktu lagi hingga genap jumlah kawan pelayan dan saudara mereka yang akan dibunuh sama seperti mereka. Jadi mereka ini kan akan jubah putih karena mereka setia saudara. Setia sama Tuhan dan sungguh-sungguh hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Seperti di dalam Wahyu pasal 2:10b. Hendaklah engkau setia sampai mati, Tuhan akan berikan mahkota kehidupan. Dan kalau kita baca di dalam 2 Timotius pasal 4 ayat 7 dan 8. Diberikan mahkota kebenaran, yaitu mereka yang mengikuti pertandingan baik, melaksanakan pertandingan yang baik. Dan kedua, mencapai garis akhir. Dan ketiga, memelihara iman saudara. Dan di dalam 1 Petrus pasal 5 ada mahkota kemuliaan bagi para hamba Tuhan kita anak Tuhan yang melayani pekerjaan Tuhan dengan setia sampai Tuhan sudah datang. Jadi mereka Tuhan akan dapatkan mahkota dan pasti akan dikenakan jubah putih. Oleh itu mari saudara, tidak ada kerinduan lain. Ini puji Tuhan. Kita baca kitab Wahyu supaya kita makin hari makin sadar. Berarti saya bacakan kitab Wahyu ini, berarti kedatangan Tuhan sudah tidak lama lagi. Mempersiapkan diri, lebih bagus siap-siap saudara, daripada seperti gini saudara. Seperti kita tahu cuaca sudah mendung, ada orang keluar 2A dan B. Ya, si A punya pendapat, oh masih mendung, tidak hujan, dia tidak siap sedia bak payung. Tapi si B
Dia hikmat Tuhan seperti gadis yang bijaksana. Dia siapkan pelita dan minyak. Dia membawa payung, saudara. Biarpun tidak hujan, tapi mendung. Mendung dalam artian sama dengan kedatangan Tuhan. Tanda-tanda kedatangan sudah dekat. Bagi saya sebagai hamba Tuhan, katakan sudah mendung. Bahwa kita siap sedia harus bawa payung. Yaitu bahwa hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Supaya nanti kelak, saudara, kalau Yesus datang, kalau hujan datang, bagi si yang tidak bawa payung, kehujanan basah total dia. Tapi bagi kita ada payung, ada pelindung. Tuhan Yesus akan melindungi kita. Sebab nanti Tuhan akan di ayat 17. Sebab anak domba itu Yesus Kristus yang di tengah-tengah tata itu, di tengah-tengah kita semua anak Tuhan, akan menggembalakan kita semua, akan menuntun kita semua kepada mata air kehidupan. Dan Tuhan Yesus akan menghapus segala air mata dari mata kita semua. Amin. Segala bentuk kesusahan kita diganti dengan kesenangan sukacita. Seperti dalam pujian ini, ku naik ke surga bersama Yesus. Bahagia, senang selamanya bersama Yesus. Waktu mari kita mau setia kepada Tuhan. Kita mau ikut Yesus dengan sungguh-sungguh. Tinggalkan daging kita, tinggalkan sifat kehidupan yang lama. Tapi mari kita kenakan batin yang baru, hati yang baru, diisi dengan firman Tuhan, sehingga kita berkenan kepada Tuhan. Amin. Tuhan semua memberkati kita semua. Ku naik ke surga bersama Yesus. Di surga bahagia, senang selamanya. Ku mau setia dan taat, melakukan kebenaran firman Tuhan Yesus Kristus. Amin. Haleluya. Ku naik ke surga bersama Yesus. Itu menjadi kerinduan kita, impian kita, hidup senang selamanya di surga bersama Bapakku Tuhan Yesus Kristus. Ku mau setia dan taat, ku mau setia dan taat sampai kita berjumpa dengan Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari paling jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan. Selamat malam, selamat beristirahat. Jangan lupa berjaga dan berdoa. Dan impian kita dikenakan jubah putih, hidup di surga buat selama-lamanya. Jangan lupa besok hari Minggu datang kepada Yesus, semua beribadah kepada Tuhan, alami perjumpaan dengan Tuhan, supaya kita nanti kelak diberikan jubah putih. Amin. Tuhan memberkati, Tuhan bersama kita. Immanuel. Haleluya. Amin.